Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Di kesempatan sore hari ini, Tuhan sudah memberikan untuk kita semua, untuk kita datang kepada Dia di dalam ibadah PA kali ini. Mari kita semua mempergunakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kita semua, untuk kita datang kepadanya di dalam ibadah di sore hari ini. Kita persiapkan hidup kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepadanya. Mari sidang jemaat semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Di sore hari ini kami boleh datang kepadamu di dalam ibadah. Biar kuasa-Mu, urapan Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua, baik kami para pelayan-Mu, sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu kami bisa merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami juga merasakan kuasa firman-Mu yang sebenarnya akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami semua. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu kami, yang tidak berkenan kepadamu, biar kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan, menghalaukan, dan mematahkan kuasanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau hancurkan dan Kau usirkan. Dan biar kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, dan kami mulai ibadah kami di sore malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita hanya kepada Dia. Mari lewat pujian ini kita bersyukur kepada Dia. Ku naikkan syukur padamu Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, Ku naikkan syukur kepadamu Tuhan. naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku angkat selama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Nah, segala puji syukur bagimu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur kepadamu Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku angkat Segala puji
tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama segala puji. Puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah namamu. Terpujilah, sekali lagi, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Biar Dia pada sore hari ini yang layak kita puji dan yang layak kita tinggikan. Dia Tuhan yang layak kita besarkan. Mari bersama-sama sidang jemaat kita naikkan pujian ini. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Mari kita pujikan ini dengan sukacita, dengan kekuatan yang ada dalam diri kita. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita di pihak. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Dan Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita di pihak. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Haleluya. Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya.
Puji nama Tuhan. Dia Yesus, Allah yang perkasa untuk kehidupan kita semua. Mari pada kesempatan sore hari ini, hanya Dia yang kita tinggikan dan kita pujikan. Sebab kita sudah dibela oleh Dia. Nyanyian kemenangan buat kehidupan kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Nyanyian kemenangan. Sekarang telah tiba keselamatan buat kita semua. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dialaminya, karena telah dilemparkannya para pendapat kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang dialaminya, karena telah dilemparkannya para pendapat kita. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, Iblis telah dikalahkan. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak, Oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita. iblis telah dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak. Dengan iman katakan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak, oleh darah Anak, oleh darah Anak Domba. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kuasa kemenangan kepada kami Tuhan. Atas setan Tritunggal supaya kami lepas dari beban-beban berat kami. Dari penyakit, dari masalah, dari dosa-dosa sampai kami sempurna seperti Tuhan. Untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan yang permai. Nyatakan firman-Mu bagi kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami dan firman-Mu adalah pernyataan kasih-Mu kepada kami. Urapi pula kami semua sidang jemaat Mojokerto dimanapun berada, urapi dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semuanya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, sampai kami sempurna seperti Tuhan. Dan kami tidak ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah-Mu, menyerahkan segenap hidup kami, setiap keluarga, sidang jemaat, dan setiap detak jantung kami serahkan kepadamu.
Tuhan menentukan yang terbaik bagi kami mulai sekarang sampai kekal selamanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami bersatu manggil namamu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal yang ke-14, Kitab Wahyu 14 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Puji Tuhan, saudara. Jadi Wahyu 14 ayat 9 sampai 11 ini malaikat yang ketiga memberitakan penghakiman atau penghukuman, saudara. Penghukuman bagi orang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ya, bagi orang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menyembah antikris dan menerima tanda namanya, tanda 666 pada dahinya dan pada tangan kanannya. Ya, itu. Ya, semoga kita bisa mengerti. Banyak ya hamba Tuhan yang pelayan Tuhan yang menerima ini dan akan binasa seperti antikris selama-lamanya. Ya, itu. Jadi bagaimana keadaan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bagaimana keadaan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menerima cap 666 pada dahi dan tangan kanannya. Ya, bagaimana keadaan hamba Tuhan yang menerima cap 666 pada dahinya dan tangan kanannya. Ini perlu dipelajari sebab banyak sekarang ajaran-ajaran palsu yang menekankan tentang 666 ini. Ya, vaksin 666, KTP 666. Ini 6 jangan mau. Nah, itu bukan itu, saudara. Tetapi dalam arti rohani itu yang penting, saudara. Mari kita periksa bagaimana keadaan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menerima cap 666 pada dahi dan tangan kanannya. Ya, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13, Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-10, 11. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Nah, itu saudara. Jadi bagaimana keadaan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menerima cap 666 pada dahi, pada tangan kanannya, yaitu bungkuk rohaninya seperti perempuan yang bungkuk selama 18 tahun. Seperti perempuan yang bungkuk di bait Allah
selama 18 tahun. 18 itu kalau dipecah 6, 6, 6. Nah, itu keadaannya. Saudara, praktek sehari-hari bungkuk rohani ini, praktek sehari-hari atau pengertian atau praktek sehari-hari bungkuk rohani. Saudara, nomor 1, Amsal pasal yang ke-12, kitab Amsal Sulaiman pasal 12 ayat yang ke-25. Ya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran. Jadi nomor 1, ya, bungkuk rohani sama dengan kekhawatiran. Kekhawatiran. Ya, itu Tuhan akan tolong kita semuanya. Ya. Sampai Marta pun khawatir. Ya, Marta juga khawatir. Melayani Tuhan, sibuk melayani tapi khawatir. Engkau khawatir, Marta. Itu Lukas 10:41 ya. Jadi kekhawatiran melanda gereja Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan banyak menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, itu kekhawatiran melanda banyak gereja Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ya, itu. Jadi khawatir itu pasti susah. Ya, karena menyusahkan diri dengan banyak perkara. Khawatir sama dengan susah. Karena menyusahkan diri dengan banyak perkara. Perkara ini khawatir, perkara ini khawatir, perkara ini khawatir. Enggak ada senangnya, susah. Itu ya. Tuhan tolong kita semua. Matius pasal 6, Injil Matius pasal 6 juga menulis tentang kekhawatiran. Matius 6 mulai ayat yang ke-31. Saudara, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi ada dua macam kekhawatiran yang menghantui hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ya, ada dua macam kekhawatiran yang menghantui hamba Tuhan pelayan. Pertama, khawatir akan kebutuhan hidup sehari-hari sekarang ini. Khawatir akan kebutuhan hidup sehari-hari. Khawatir akan kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, itu. Yang kedua, khawatir akan masa depan. 34 itu. Masa depan, ya, hari besok, masa depan. Kekhawatiran akan masa depan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya yang pertama, ya, akibatnya yang pertama itu tadi, carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Tidak bisa mencari, tidak bisa mengutamakan Tuhan, tidak bisa menyulungkan. Carilah dahulu itu sulung. Ya, yang pertama, tidak bisa mengutamakan Tuhan, tidak bisa menyulungkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sama dengan tidak setia dan tidak benar. Nah, itu tidak setia, tidak benar. Itu kalau khawatir. Tidak setia dan tidak benar. Sehingga kehilangan hak kesulungan seperti Esau. Kehilangan hak kesulungan seperti Esau, mencucurkan air mata selamanya, binasa selamanya. Itu akibat kekhawatiran. Yang kedua, ya, Matius pasal 6 ayat yang ke-27. Matius pasal 6 ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, tidak bisa, malah mengurangi. Nah, itu kekhawatiran sama dengan, saudara, mengurangi jalan hidup, sama dengan
membuat jantung berdebar-debar terus itu. Khawatir itu berdebar, membuat jantung berdebar, jantung terganggu. Nah, itu mengurangi jalan hidupnya, sama dengan membuat jantung berdebar-debar selalu. Saudara, membuat jantung saudara itu terganggu. Saudara, sama dengan tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Tidak ada, tidak tenang, tidak setia, tidak benar, tidak tenang, berdebar selalu. Jantungnya terganggu. Berarti mengurangi jalan hidup. Itu mengurangi umur. Nah, itu mengganggu jantung, tidak tenang. Ya, tidak tenang. Oleh sebab itu, hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus belajar percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Buktinya, tidak khawatir itu berarti percaya, mempercayakan diri sepenuh pada, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Buktinya, ya, yang pertama itu Matius 6:33, carilah dahulu. Saja bukti selalu menyulungkan ibadah pelayanan kepada Tuhan, setia dan benar. Nah, itu selalu menyulungkan ibadah pelayanan, mengutamakan ibadah pelayanan kepada Tuhan, sama dengan setia dan benar. Saudara, setia dan benar. Nah, itu ya, memang selama kita hidup di dunia banyak masalah, banyak tantangan, rintangan, tetapi jangan sampai menjadi penghalang untuk tidak setia dan tidak benar. Nah, itu dijaga, saudara, untuk tidak setia dan tidak benar. Saudara, itu Tuhan tolong kita semuanya. Ya, baik. Yang kedua, Matius 6, bukti kedua, percaya, mempercayakan seluruh hidup kepada Tuhan, diri kepada Tuhan, menyerah sepenuh kepada Tuhan, setia benar. Saudara, itu setia benar. Banyak tantangan-rintangan, tapi jangan sampai menjadi penghalang, jangan sampai membuat kita, saudara, tidak bisa menyulungkan ibadah, tidak bisa mengutamakan ibadah pelayanan. Tidak boleh. Ya, Tuhan tolong kita. Matius 6:27. Matius 6:27. Matius 6 tadi 33 ya. Sekarang Matius 6:27. Ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Hasta. Hasta itu ukuran tabernakel. Hasta ukuran tabernakel. Nah, itu ukuran tabernakel. Nah, jadi setiap hasta, setiap langkah. Setiap hasta, satu hasta itu satu langkah, satu denyut jantung. Satu langkah, satu denyut jantung. Nah, ini, saudara. Jadi kita harus menggunakan setiap langkah hidup, setiap denyut jantung, perpanjangan umur dari Tuhan, saudara. Setiap hasta, setiap langkah, setiap denyut jantung, perpanjangan umur dari Tuhan untuk aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Pelayanan pembangunan tabernakel dulu, ya, itu. Ini sekarang pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, itu saja hari-hari ini mulai melayani nikah, penggembalaan aktif dalam melayani nikah, penggembalaan antar penggembalaan fellowship, sampai Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Nah, itu saja. Dalam pembangunan tubuh Kristus kita menempatkan Yesus sebagai kepala, sehingga kita dalam ketenangan selalu. Nah, ada tubuh Kristus, ada Yesus kepala, kita menjadi tenang selalu, tidak ada kekhawatiran. Jadi setia, benar, tenang. Nah, itu saja. Tuhan tolong kita semuanya. Baik, jadi kita dalam pembangunan tubuh Kristus ini sama dengan membangunkan gereja-gereja yang sedang tidur.
Ya, pembangunan tubuh Kristus itu sama dengan membangunkan gereja-gereja yang sedang tidur lewat kabar mempelai. Lihat mempelai datang, song-songlah lihat dia lewat kabar mempelai, lewat pengajaran mempelai ini. Saudara, membangunkan gereja yang sedang tidur. Nah, itu saudara, lewat kabar mempelai, pengajaran mempelai untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ayo bangun, bangun, jangan tidur, ya, bangun. Nah, itu semua. Puji Tuhan. Hasilnya, hasil kalau kita sudah bisa percaya, mempercayakan diri sepenuh, menyerah sepenuh pada Tuhan, setia, benar, tenang dalam pembangunan tubuh, membangunkan gereja lain. Hasilnya, yang pertama, saudara, Matius 6 ayat 33 tadi, itulah Tuhan tahu kebutuhan kita. Saudara, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan menambahkan, ya, Tuhan menambahkan sama dengan menjamin segala kebutuhan hidup kita, menjamin segala kebutuhan hidup kita sehari-hari lewat menambah, tambah, lewat salib, lewat salib. Lewat salib Tuhan, korban Kristus secara berkelimpahan. Tambah itu tidak pernah kurang, tidak pernah minus, ya, secara berkelimpahan, mengucap syukur sampai menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu ya, Tuhan menambahkan kepada kita. Nah, itu sama dengan Tuhan menjamin kebutuhan hidup kita sehari-hari dengan kuasa salibnya, dengan korban Kristus di kayu salib. Sehingga secara berkelimpahan, tidak kekurangan, secara berkelimpahan, tidak pernah minus. Kita mengucap syukur menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, Matius 6:27 lagi. Saudara, Matius 6:27 tadi. Saudara, menambah siapa di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya. Nah, kalau kita tenang, itu menambah jalan hidup, saudara. Jadi Tuhan menambahkan jalan hidup kita, ya, menambahkan jalan hidup kita, artinya memberi masa depan, ya, memberi masa depan yang baik, saudara. Memberi masa depan yang baik, yang berhasil baik, saudara. Dan juga menambahkan hidup kita sampai hidup kekal di surga selamanya. Sampai menambahkan hidup kita, menambahkan hidup kita sampai hidup kekal di dalam kerajaan surga selamanya. Ya, semoga kita bisa mengerti. Itu yang pertama. Bagaimana keadaan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menerima cap 66, cap nama antikris ini. Saudara, di dahi, di tangan kanan. Nah, keadaannya seperti perempuan bungkuk. Prakteknya nomor satu, saudara, khawatir terus. Susah terus, khawatir terus. Nah, itu ya, Tuhan tolong kita semua. Tidak bisa setia benar, tidak bisa tenang. Nah, tapi mari kita belajar percaya, mempercayakan hidup pada Tuhan, setia benar. Ya, kemudian tenang, pembangunan tubuh Kristus, menempatkan Yesus sebagai kepala, hanya percaya pada Yesus sebagai kepala yang menentukan semua, yang mati di Golgota menentukan semua. Nah, dialah yang memelihara hidup kita sehari-hari secara kelimpahan. Dialah yang menambahkan setiap hasta, masa depan berhasil indah sampai hidup kekal selamanya. Tuhan tolong kita. Yang kedua, praktek bungkuk rohani, pengertian bungkuk rohani dalam hidup sehari-hari. Lukas 13, tadi kembali ke Lukas pasal yang ke-13 ayat 15 sampai 16, 15 sampai 16. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Nah, lembu perlu minum supaya puas, supaya tidak haus. Itu, bukankah perempuan ini, ya, tadi lembu perlu minum. Perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya karena ia adalah keturunan Abraham.
Sama perempuan gereja Tuhan juga sering haus, butuh minum. Nah, ini. Jadi kalau bungkuk berarti diikat dia, tidak bisa minum. Nah, harus dilepas, baru bisa minum, baru puas. Nah, berarti bungkuk rohani sama dengan tidak puas, kering rohani. Tidak puas, kering rohani. Sehingga selalu bersungut-sungut, ngomel. Selalu menyalahkan orang lain, sampai menyalahkan Tuhan. Nah, menyalahkan pengajaran yang benar. Menyalahkan firman pengajaran yang benar. Itu orang bungkuk rohani, tidak pernah puas. Ya, nah, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, kalau tidak puas dalam ibadah pelayanan, tidak puas dalam nikah, tidak puas dalam segala hal. Nah, itu ibadah dan nikah itu satu. Saudara, tidak bisa dipisah. Kalau tidak puas dalam ibadah pelayanan, pasti tidak puas dalam nikah, pasti tidak puas dalam segala hal. Nah, itu kering, saudara, kering rohaninya, mati rohaninya. Nah, itu mengarah kepada kebinasaan selamanya. Itu tidak puas dalam ibadah pelayanan, tidak puas dalam nikah, tidak puas dalam segala hal, kering rohani, sehingga mencari kepuasan-kepuasan di dunia, kepuasan semu di dunia. Kepuasan semu di dunia, merokok, mabuk, narkoba, saudara, ke diskotik, kemana itu aja. Ke gedung bioskop, gelap-gelap itu, saudara. Nah, itu saudara, tempat remang-remang yang tidak baik, itu mencari kepuasan semu. Nah, di dalam ibadah bagaimana? Kepuasan semu di dunia masuk di dalam ibadah pelayanan, masuk di dalam gereja Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Ya, masuk di dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, ini jadi mencari kepuasan semu di dunia, masuk diskotik, masuk gedung biskup yang gelap itu, masuk dalam macam-macam sudah. Tapi juga kepuasan-kepuasan di dunia ini, kepuasan semu di dunia masuk di dalam ibadah pelayanan, sehingga jatuh dalam dosa. Nah, kepuasan dunia ini pemicu dosa. Jatuh dalam dosa sampai puncak dosa, dosa makan minum, kawin mengawinkan, membangun Babel. Ya, itu. Nah, itu dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, saudara, itu sampai dosa kawin mengawinkan, dosa percabulan lewat tontonan, lewat perkataan, perbuatan, nikah yang salah, kawin campur, kawin cerai, itu semua. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Akibatnya binasa selamanya tadi. Kering, mati, rohani, binasa selamanya. Dibakar dengan api di neraka. Nah, oleh sebab itu, kita harus berusaha untuk memuaskan Tuhan dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, dalam nikah rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita harus berusaha keras untuk memuaskan Tuhan, dalam nikah, dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, dalam nikah rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lewat itu menuruti, lewat sesuai kehendak Tuhan, lewat sesuai kehendak Tuhan itu baru puas. Kalau kita lakukan ibadah pelayanan sesuai kehendak Tuhan. Kalau kita menikah sesuai kehendak Tuhan, kalau kita hidup sehari-hari sesuai kehendak Tuhan, itu baru memuaskan Tuhan. Dan kita semua pasti dipuaskan oleh Tuhan, pasti dipuaskan. Nah, itu saja. Jadi ibadah pelayanan kepada Tuhan bukan kalau hebat, gereja besar dan lain-lain, jemaat banyak, itu memuaskan Tuhan. Oh, belum tentu. Ada yang diusir, kamu sekalian orang jahat, pembuat kejahatan. Karena tidak melakukan kehendak Tuhan. Ukuran memuaskan Tuhan itu sesuai kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Itu memuaskan Tuhan, dan pasti kita juga dipuaskan oleh Tuhan. Dalam ibadah pelayanan puas, dalam nikah rumah tangga puas, dalam hidup sehari-hari puas. Sehingga kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur
kepada Tuhan. Tidak bersungut, tidak ngomel, tidak saling menyalahkan, tapi kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita hadapi, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, nah ini Tuhan tolong semuanya. Hasilnya, mari kalau kita memuaskan Tuhan, Tuhan memuaskan kita, hasilnya. Ya, yang pertama 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal 6. Hasilnya 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa puas, rasa cukup atau puas, memberi keuntungan besar. Itu. Jadi yang pertama memberi keuntungan besar. Ya, memberi keuntungan besar kepada kita. Kalau ibadah disertai rasa puas akan memberi keuntungan besar. Keuntungan besar ini jangan yang jasmani dulu berapa juta, berapa miliar, bukan. Wahyu 12 ayat 14, 2 sayap burung nasar yang besar. Itu. Keuntungan besar ini 2 sayap burung nasar yang besar. Wahyu 12 ayat yang ke-14. Ya, ayat yang ke-14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, ya, di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh daripada tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan setengah masa, 3,5 tahun. Memberikan keuntungan besar sama dengan 2 sayap burung nasar yang besar, ya, 2 sayap burung nasar yang besar yang akan menyingkirkan kita, yang akan menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Nah ini saudara, jadi artinya saudara, kita tidak menjadi mangsa antikris. Kita tidak menjadi sama dengan antikris, tidak menjadi mangsa antikris. Kita dipelihara langsung oleh Tuhan di padang gurun selama 3,5 tahun. Dulu bangsa Israel lewat manna 40 tahun. Kita 3,5 tahun lewat firman pengajaran yang benar dan perjamuan suci. Itu kepuasan sejati. Firman pengajaran benar dan perjamuan suci itu yang mengenyangkan, memuaskan, mendewasakan, menyempurnakan kita semua. Semoga kita bisa mengerti. Ini yang kedua, bungkuk rohani. Jadi bagaimana keadaan hamba Tuhan pelayan Tuhan dicap 666? Bukan tidak boleh vaksin, tidak boleh KTP, ada chipnya. KTP ada chipnya, vaksin ada chipnya, nanti apa ada chipnya. Oh semua hati-hati. Bukan. Tetapi itu nomor 1 khawatir, selalu khawatir. Nah itu termasuk mau vaksin khawatir, mau ini khawatir, mau ini khawatir. Itu termasuk sudah dicap bungkuk. Nah itu. Yang kedua tidak puas, ngomel terus. Sudah diberi firman yang benar, ngomel. Di ini ngomel terus. Wah, ini salahkan orang terus. Hanya nunjuk salah orang terus. Tidak pernah nunjuk salah sendiri. Nah, itulah orang tidak puas. Orang mati rohani, kering. Kalau dibiarkan mati binasa. Nah, Tuhan tolong, mari. Apa yang membuat kita puas? Kalau sesuai kehendak Tuhan, itu pasti puas. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mendapat keuntungan besar, 2 sayap burung nasar yang besar. Itu ya, Tuhan tolong kita semuanya. Baik, yang ketiga, saudara, praktek sehari-hari bungkuk rohani atau pengertian rohani. Yang ketiga, saudara, ya, dicap 666. Tidak mengalami keubahan hidup, tetap mempertahankan manusia darah daging dengan 18 sifat tabiat daging. Nah itu, sekalipun beribadah melayani Tuhan, sekalipun beribadah melayani Tuhan, ya, itu sekalipun sudah beribadah, ya, itu 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. 2 Timotius 3
ayat 1 sampai ayat ke-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukar berubah. Sudah ibadah pun tidak bisa berubah. Itu sekarang. Ibadah sudah tiap hari begitu, tapi tidak bisa berubah. Nah itu. Manusia akan mencintai diri sendiri, egois. Satu. Kemudian menjadi hamba uang. Semua diukur uang. Sampai ibadah pelayanan diukur uang. Sudah, itu berkhotbah diukur uang. Semua diukur uang. Sudah, mereka akan membual 3, menyombongkan diri 4, menjadi pemfitnah 5. Itu benar jadi salah, salah jadi benar. Pemfitnah. Sudah, mereka akan berontak pada orang tua 6. Nah itu. Sudah, memberontak pada orang tua. Tidak tahu berterima kasih 7. Tidak mempedulikan agama, mencampur adukkan agama, mempelajari agama lain, ini semua. 7, 8. Ya. Lagi? Ya. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu berterima kasih. Ya. Terus ya, berontak pada orang tua, menjadi pemfitnah. Ya. Mereka menyombongkan diri, membual, hamba uang, egois. 8. Lanjut, ya. Tidak tahu mengasihi 9, tidak mau berdamai 10, suka menjelekkan orang 11, tidak dapat mengekang diri 12, garang 13, tidak suka yang baik 14. Suka mengkhianat 15, tidak berpikir panjang 16, berlagak tahu 17, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Berlagak tahu. Baru Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Loh, yang Selasa lalu kan sudah ya. Wah, sudah tahu. Malas aku. Diulang lagi. Lah, enggak bisa tergembala orang semacam itu, berlagak tahu. Sudah tahu saya. Sama, gembala juga. Oh, enggak usah siap-siap, saya sudah hafal semua. Itu enggak bisa menggembalakan, enggak bisa memberi makan. Cuma bisa ya berkhotbah, tapi enggak bisa memberi makan. Itu harus sabar. Pengajaran itu harus sabar, diulang-ulang, menggunakan waktu sabar. Itu. Sabar itu menggunakan waktu, diulang-ulang, itu kesabaran. Itu penggembalaan, itu pengajaran seperti domba, makan, keluarkan lagi, makan lagi, keluarkan lagi, makan lagi, baru diserap. Memama biak. Kalau tidak memama biak, binatang haram. Kalau tidak mau diulang-ulang firman, binatang haram, berlagak tahu, haram. Itu. Kalau sudah berlagak tahu, akhirnya tidak menurut. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti tidak taat. Nah itu, berlagak tahu baru Wahyu 9, malas sudah. Nah itu, mana bisa taat? Tidak bisa. Mana bisa makan? Tidak bisa. Ya, Tuhan tolong kita semua. 18. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi ini, mengapa sudah beribadah tetapi tidak berubah, tetap manusia darah daging dengan 18 sifat tabiat daging, cap 666. Nah, itu saudara. Mengapa? Sebab ibadahnya hanya secara lahiriah saja, yang kelihatan mata itu saja. Ibadahnya hanya secara lahiriah. Supaya dilihat orang munafik, pura-pura. Nah, itu. Kedua, menolak kuasa ibadah, kekuatan atau kuasa ibadah. Itulah pengajaran yang benar. Kuasa ibadah itu pengajaran yang benar. Dan salib Tuhan, korban Kristus. Itu kekuatan ibadah untuk merubah hidup kita. Pengajaran yang benar, pedang firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Tajam pertama menyucikan, memotong yang lama. Tajam kedua membaharui. Nah itu kuasa pembaruan. Perjamuan suci juga korban Kristus. Salib Tuhan, korban Kristus. Di balik salib ada Shekinah glory, kemuliaan, percikan darah. Salib Kristus, korban Kristus, percikan darah. Di balik percikan darah ada Shekinah glory, kemuliaan, keubahan hidup. Kalau dua ini ditolak, sekalipun beribadah hanya lahiriah, tidak sampai batin.
Tidak bisa berubah, tetap manusia darah daging dengan cap 666. Dengan cap 666. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Saudara, ayo sungguh-sungguh hari-hari ini. Saudara, Tuhan akan tolong kita semua. 2 Timotius 3 ayat yang ke-8. Lanjutan tadi. 2 Timotius 3 ayat 8. Saudara, keadaan manusia darah daging dengan cap 66 dengan 18 sifat tabiat daging ini, saudara. Keadaan manusia darah daging dengan 18 sifat tabiat daging, cap 666. Nah, ini tubuhnya daging, 666 itu tubuhnya daging, jiwanya daging, rohnya daging. 6 itu angka daging. Ya, manusia diciptakan hari ke-6, daging. Itu saudara. Jadi semua daging, tubuhnya daging, jiwanya daging, rohnya daging. Ya, itu. Mari keadaannya. 2 Timotius 3 ayat 8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, iman tidak tahan uji. Nah, itu. Ini saudara. Jadi akalnya bobrok, rusak akal budinya, rusak pikirannya, rusak akal budinya. Tidak punya akal budi. 6. Nah, itu jiwanya 6 itu, saudara. Kemudian iman tidak tahan uji. Nah, tidak punya iman. Nah, iman mereka tidak tahan uji. Saudara, gugur dari iman saat menghadapi pencobaan-pencobaan, saat menghadapi masalah, saat menghadapi dosa, gugur dari iman, tidak benar lagi. Nah, itu saudara, sama dengan tidak punya iman, tidak punya hati, perasaan. Tidak punya hati, tidak punya perasaan. Ya. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Jadi antikris itu manusia yang tidak seutuhnya. Manusia yang tidak seutuhnya. Ya. Tidak punya hati dan pikiran. Nah, itu tidak punya akal budi, tidak punya hati dan pikiran. Nah, tidak punya roh, yang ada hanya tubuh daging. Jiwa dan roh tidak ada. Tidak punya hati, pikiran, tidak punya jiwa dan roh. Daging semua itu. Tubuhnya juga daging. Nah, hanya punya tubuh daging. Gitu ya. Semoga kita bisa mengerti ini, saudara. Nah, manusia daging itu sama dengan binatang buas. Itu manusia yang tidak berubah, dengan 18 sifat tabiat daging itu tampil seperti antikris, manusia yang tidak utuh, hanya punya tubuh daging, tidak punya hati pikiran, semua daging. Nah, itu sama dengan binatang buas. Bisa dideteksi dari mulutnya. Manusia darah daging ini dari mulutnya. Wahyu 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Wahyu 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Dan kepada binatang itu, binatang buas antikris, diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, 3,5 tahun. Siapa yang dihujat? Lalu ia membuka mulutnya dan menghujat Allah, menghujat namanya, menghujat kemah kediamannya, tabernakel, mempelai, dan semua mereka yang di surga. Nah, ini binatang buas. Dideteksi dari mulutnya yang menyombong, menghujat Tuhan, menghujat pengajaran tabernakel. Nah, itu pengajaran mempelai, kabar mempelai. Ini dihujat. Benar jadi salah, salah jadi benar. Nah, itu menghujat orang-orang benar, orang suci, menentang kebenaran. Nah, itu mulutnya menentang kebenaran. Di mana ada benar, dia di situ protes. Nah, menentang kebenaran. Itu semua. Jadi mulutnya menghujat Tuhan. Nah, ini saudara, menghujat pengajaran tabernakel, pengajaran mempelai, kabar mempelai. Itu yang benar.
benar jadi salah, salah jadi benar. Kemudian mereka menghujat orang-orang benar, orang suci. Orang tidak benar didukung, orang benar dihujat. Nah ini, ya, itu saja Tuhan akan tolong menentang kebenaran. Mulutnya menentang kebenaran. Kalau kita bicara benar, dia wah ngamuk. Nah itu, menentang kebenaran. Itu Tuhan tolong kita semuanya. Ya, tidak mengalami kebenaran. Akibatnya tidak mewarisi kerajaan surga. Manusia darah daging, akibatnya manusia darah daging tidak mewarisi kerajaan surga. Binasa selamanya dalam api neraka. Itu ya, Tuhan tolong kita semuanya. Ya, di Lukas 13 ini, jadi kalau tidak ada pengajaran, ya, bungkuk rohaninya. Lukas 13 ayat 10 tadi, Lukas 13 kembali pada Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Setelah Yesus ngajar, terjadi kesembuhan orang bungkuk. Nah ini, jadi satu-satunya cara Tuhan menolong kehidupan yang bungkuk, beribadah tetapi dicap 666, ini menyembah antikris, dicap 66 menyembah antikris, menjadi sama dengan antikris binasa, yaitu lewat menyampaikan firman pengajaran yang benar. Menyampaikan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam, yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, berarti Yesus tampil sebagai imam besar, gembala agung di tengah sidang jemaat, di tengah domba-domba, saudara, di tengah sidang jemaat, di tengah domba-domba. Dalam Wahyu 1 itu dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua dari mulut Yesus. Jadi di mana Yesus mengajar, Yesus tampil sebagai imam besar, gembala agung di tengah domba-domba, di tengah sidang jemaat untuk menolong domba-domba sidang jemaat. Jadi sekalipun dia dengan pedang bukan untuk membunuh tapi menolong, untuk menolong. Nah itu, saudara. Jadi setiap firman pengajaran diberitakan, jadi setiap firman pengajaran yang benar, pedang firman diberitakan, maka di situ ada aktivitas Yesus sebagai imam besar, gembala agung. Ya, aktivitas Yesus sebagai imam besar, gembala agung untuk menolong sidang jemaat, domba-domba sekalian. Menolong sidang jemaat, domba-domba. Ya, proses pertolongan Tuhan. Proses pertolongan Tuhan lewat firman pengajaran yang benar. Nomor 1, kita baca Lukas 13 ayat yang ke-12. Lukas 13 ayat 12. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ketika Yesus melihat, nomor 1, Yesus melihat. Yesus melihat, ya, artinya sekarang setiap pemberitaan firman pengajaran yang benar, maka Yesus imam besar, gembala agung sedang melihat kita sedalam-dalamnya. Setiap pemberitaan firman pengajaran yang benar, pedang firman, maka Yesus sebagai imam besar, gembala agung sedang melihat kita sedalam-dalamnya, sampai tidak ada yang dapat disembunyikan. Sampai tidak ada yang dapat disembunyikan. Ya, nah, itu. Semoga kita mengerti. Sampai dosa-dosa semua tidak bisa disembunyikan. Keadaan sampai tidak ada yang dapat disembunyikan. Dosa-dosa keadaan kita tidak bisa disembunyikan. Semua terbuka lebar. Nah itu pembukaan firman itu. Terbuka lebar semua keadaan dosa-dosa yang tersembunyi, semua terbuka lebar. Nah, Yesus memandang kita dengan pandangan belas kasih. Yesus memandang kita dengan pandangan belas kasih, bukan untuk menghakimi. Yesus sebagai imam besar, ya,
Yesus sebagai imam besar memandang kita, melihat kita, memandang kita dengan pandangan belas kasihan. Bukan untuk menghakimi, menghukum, tetapi untuk menolong kita semua. Untuk menolong kita semua. Nah, supaya kita sadar akan keadaan kita. Nah itu. Banyak yang tidak sadar, penyakit merasa. Nah itu, seperti Laodikia, aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa. Ya, aku tidak butuh apa. Kau miskin, kau telanjang loh baru sadar. Oh, saya miskin. Padahal saya merasa, penyakit merasa ini bahaya. Hati-hati, merasa dipakai, merasa diberkati, merasa berkuasa, merasa wah bahaya. Merasa, itu sangat berbahaya. Ya, Tuhan tolong kita semua. Nah, ini, jadi supaya kita sadar akan keadaan kita. Kita terlepas dari penyakit merasa itu. Nah, itu kita sadar akan keadaan, sadar akan dosa. Nah, itu sadar bahwa kita hanya domba sembelian, satu langkah jaraknya dengan maut, tidak bisa apa-apa. Itu sadar kita hanya domba sembelian, satu langkah jaraknya dengan maut, tidak bisa apa-apa. Sadar bahwa kita banyak kekurangan, kelemahan, dosa-dosa sampai puncak dosa. Lewat tontonan, lewat pandangan, lewat pikiran, perbuatan, semua. Sadar. Itu sudah tertolong. Orang sadar akan keadaannya itu bisa tertolong. Kalau merasa tidak bisa. Wah, berdosa tapi merasa hebat, nuding orang, salahkan orang. Tidak bisa. Kalau sadar akan keadaannya bisa tertolong. Sadar. Itu saja. Nah, yang kedua, Yesus memanggil. Lukas 13 ayat yang ke-12. Yesus memanggil. Ia memanggil. Yesus memanggil. Ini berarti secara pribadi. Yesus memanggil, hai ibu. Ya, secara pribadi. Nah, itu Yesus memanggil secara pribadi. Ya, itu Tuhan tolong kita. Kapan Tuhan memanggil kita? Kapan Tuhan memanggil kita? Yaitu saat firman pengajaran benar menunjuk dosa-dosa keadaan kita secara pribadi. Saat firman pengajaran benar menunjukkan segala dosa-dosa dan keadaan kita secara pribadi. Yang tersembunyi, yang tidak disadari ditunjuk. Yaitu Tuhan memanggil kita. Nah itu. Menunjuk dosa, firman pengajaran benar menunjuk dosa-dosa kita, menunjuk keadaan kita secara pribadi. Ya, segala yang tersembunyi, yang sering tidak disadari, ditunjuk semua oleh Tuhan. Ya, sama dengan pada waktu kita kena firman Allah. Aduh, kena firman Allah. Nah, itu panggilan Tuhan secara pribadi. Pada waktu kita kena firman Allah. Ya, Tuhan tolong kita semua. Nah itu saat terjadi panggilan pribadi, kena firman itu adalah kesempatan untuk ditolong. Kesempatan utama, prioritas untuk ditolong oleh Tuhan. Kesempatan utama, prioritas untuk ditolong oleh Tuhan. Ya. Tuhan tolong kita semua. Nah, itu sikap kita. Gimana kalau kita dipanggil Tuhan, ditunjukkan dosa-dosa keadaan? Sikap kita adalah mengaku dosa keadaan kita kepada Tuhan vertikal, kepada sesama horizontal. Mengakui dosa dan keadaan. Ya, saudara, mengakui dosa dan keadaan kita kepada Tuhan, kepada sesama, vertikal, horizontal, kayu salib itu sebagai, sehingga kita mengalami pengampunan dosa dan jangan ulangi dosa lagi, jangan berbuat dosa lagi. Kita mengalami pengampunan dosa dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, itu Tuhan tolong kita semuanya. Ya, jadi sembuhlah penyakitmu itu. Tadi Tuhan mengatakan, ya, di ayat 12,
memanggil dan berkata, "Hei ibu, penyakitmu telah sembuh." Nah itu, jadi pengampunan dosa sama dengan kesembuhan. Pengampunan dosa sama dengan kesembuhan. Itu. Ya, pengampunan dosa sama dengan kesembuhan. Itu. Nah ini, kalau ada dosa, Tuhan tidak bisa menyembuhkan, Tuhan tidak bisa menolong. Dosa itu pemisah. Dosa sama dengan pemisah antara manusia dengan Allah. Sehingga Tuhan tidak bisa menolong, tidak bisa menyembuhkan dan lain-lain. Kalau ngaku dosa diampuni, tidak berbuat lagi, Tuhan bisa menolong. Itu. Ya. Nah, Tuhan tolong kita. Yang ketiga, ayat yang ke Lukas 13 ayat yang ke-13. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu. Kalau bahasa Inggris tegak, ya, straight, ya, tegak, itu, ya, itu straight, lurus, tegak, erect, ya, tegak, itu, ya. Ada yang di amplified itu mungkin erect, ya, tegak, itu straight, lurus, tegak, lurus, dan memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Nah ini, jadi Yesus menjamah. Yang ketiga, meletakkan tangan atas perempuan, menjamah perempuan. Yesus menjamah. Jadi setiap kali pemberitaan firman pengajaran yang benar, saudara, maka Yesus imam besar sedang menjamah kita semua. Menjamah kita dengan tangan belas kasihnya, tangan kuasanya. Dengan tangan belas kasihnya, tangan kuasa. Yesus imam besar, gembala agung sedang menjamah kita dengan tangan belas kasihnya, tangan kuasanya. Sikap kita, kita mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran benar. Sehingga kita mengulurkan tangan iman kepada Tuhan. Mengulurkan tangan iman kepada Tuhan. Iman ditambah belas kasihan sama dengan mujizat kuasa Tuhan bekerja. Yesus mengulurkan tangan belas kasih, tangan kuasa, kita mengulurkan tangan iman. Mendengar sampai percaya, yakin sampai praktek, dengar-dengar. Tangan iman, hanya percaya kepada Tuhan. Iman ditambah belas kasih, mujizat terjadi. Kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kita semuanya. Ya. Tuhan tolong kita semuanya. Nah ini, yang pertama adalah kuasa pembaharuan. Hasilnya, saudara, yang pertama kuasa pembaharuan dari bungkuk menjadi berdiri tegak, lurus, 90 derajat. Dari bungkuk melengkung begini, menjadi tegak, tegak lurus, 90 derajat. Menjadi tegak lurus, berdiri tegak. Nah, itu mengingatkan kita pada papan-papan tabernakel itu berdiri tegak atas dua alas. Dalam Keluaran 15 ayat Keluaran 26 ayat 15. Keluaran 26 ayat 15. Ini papan-papan itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Imam-imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang membentuk ruangan suci dan ruangan maha suci. Itu papan-papan jenang itu, ya, itu yang disalut dengan emas. Memang kayu penaga, manusia daging, tapi sudah disalut emas. Dibaharui, bisa berdiri tegak. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci, tabernakel, papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. Yang berdiri tegak, saudara, yang berdiri tegak. Itu ayat 19. Dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu. 2 alas di bawah 1 papan untuk kedua pasaknya dan seterusnya. 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasak. Jadi papan-papan ini berdiri di atas dua alas perak. Sehingga papan-papan itu kita berdiri tegak sama dengan papan-papan tabernakel yang berdiri di atas 2 alas perak.
Perak pertama 2 alas, 2 perak ya, 2 alas perak. Perak pertama penebusan oleh darah Yesus, korban Kristus. Penebusan oleh korban Kristus. Ya, penebusan oleh korban Kristus. Itu dia sebagai korban pendamaian. Jadi kita hati damai sejahtera. Itu berdiri tegak di atas korban Kristus, korban pendamaian, selalu berdamai. Ada apa-apa berdamai, sehingga hati damai sejahtera. Perak kedua itu di dalam Mazmur pasal yang ke-12, ya. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji yang murni, firman pengajaran yang murni, yang benar. Nah, itu tempat kita berdiri. Nah, itu begitu di zaman Yesus dia tegak, berdiri tegak lurus. Di mana? Di atas 2 alas, di atas korban Kristus, di atas pengajaran benar. Pengajaran benar menyucikan, suci, hidup suci. Suci dan damai sejahtera. Ini kuasa pembaruan. Dari bungkuk, khawatir, tidak berubah, tidak puas, menjadi suci, damai, sejahtera. Bisa melihat Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Suci dan damai. Itu bisa melihat Tuhan. Nah, kita kuat, kita jujur, suci dan damai. Itu kita kuat, teguh hati, jujur, hanya melihat Tuhan. Ibrani 12 itu ya, hanya melihat Tuhan. Orang suci, kudus, damai, bisa melihat, hanya melihat Tuhan. Hanya menyembah, rumah doa, kuat teguh hati, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Itu berdiri tegak, suci, damai, itu kuat teguh hati. Hatinya suci, hatinya damai, kuat teguh hati, jujur. Rumah doa, hanya melihat Tuhan. Hanya melihat Tuhan. Ibrani 12, mungkin ada yang ingin tahu ayatnya. Ibrani 12 ayat yang ke-14 ya. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hanya melihat Tuhan. Hanya menyembah Tuhan. Hanya mengaku domba sembelian. Tidak bisa apa-apa. Itu rumah doa. Kita hanya mengaku saya domba sembelian Tuhan. Hanya 1 langkah jaraknya dengan maut. Tinggal sudah diikat semua, kaki, tangan tidak bisa gerak. Domba itu mau disembelih sudah diikat semuanya. Sudah tinggal suara, embe. Itu saja. Tinggal itu saja. Tuhan tolong kita semua. Hanya melihat Tuhan, menyembah Tuhan. Berseru berserah kepada Tuhan. Menyerah sepenuh kepada Tuhan. Mengaku saya hanya domba sembelian. Itu Tuhan tolong kita semua. Hanya 1 langkah jaraknya dengan maut. Maut dalam bentuk apapun. Jasmani, rohani, dosa-dosa, puncak dosa, ajaran palsu. Biar dilalukan oleh Tuhan. Tuhan akan melindungi, memelihara kita. Sampai hidup kekal selama. Sampai memandang Tuhan jika muka dengan muka jika Yesus datang kedua kali. Sampai hidup kekal selama. Tuhan tolong. Mujizat rohani terjadi, pembaruan, mujizat jasmani terjadi. Begitu disentuh, dijamah, sembuh ibu. Kuasa pertolongan Tuhan yang kedua, hasil kedua. Mujizat jasmani. Mujizat jasmani. Kuasa pertolongan Tuhan. Kuasa untuk menghapus kemustahilan. Segala masalah yang mustahil, penyakit yang mustahil disembuhkan, diselesaikan oleh Tuhan. Tepat pada waktu. Tuhan tolong kita semua. Akui kita domba yang lemah, hanya mengulurkan tangan pada Tuhan.
domba sembelian, hanya satu langkah jaraknya dengan maut. Tidak bisa apa-apa. Hanya berserah kepada Tuhan. Maka mujizat jasmani akan terjadi. Mujizat jasmani akan terjadi. Pertolongan Tuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu menolong kita semuanya. Ya, semoga kita mengerti. Tuhan tolong kita semuanya. Sampai yang terakhir, jika Yesus datang kedua kali, kita akan disucikan, diubahkan sampai sempurna seperti Dia. Untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Mata memandang mata, muka memandang muka. Masuk Firdaus sampai Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Ayo kuat teguh hati, jujur, tegak, berdiri tegak. Kuat teguh hati, jujur, berdiri di atas pengajaran suci, berdiri di atas korban Kristus damai, hanya melihat Tuhan. Kuat teguh hati, jujur, suci, damai, hanya melihat Tuhan. Rumah doa, rumah doa. Jangan pernah kecewa, jangan pernah khawatir, jangan pernah putus asa. Tetap menyembah Tuhan. Saya hanya domba sembelian, ngembek sama Tuhan. Sampai Tuhan ulurkan tangan menolong kita. Istilah menolong mustahil menjadi tidak mustahil. Bisa memelihara, bisa semua. Bisa menyelesaikan semua masalah. Penyakit, semua ekonomi bisa. Sampai kesempurnaan. Jika Yesus datang, kita bersama Dia selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan menamatkan kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci dengan makan minum perjamuan suci. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, kita akan menyanyi nyanyian Ku Angkat Tangan, Ku Menyerahkan. Suplemen 90. Suplemen 90. Mari. Haleluya. 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 Bila ku angkat tangan, ku menyerah. Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku, menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku, menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan dengan tundukkan kepala, tutup mata. Sekali lagi, ada yang mau mengangkat dua tangan, kuat teguh hati, jujur, apa adanya. Kami tidak mampu Tuhan, hanya domba sembelian. Sekali lagi yang sangat berat, yang mustahil, sekali lagi, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ulurkan tanganmu, jamah kami, jamah keluarga kami, jamah sidang jemaat. Oh, jamah mujizat pasti terjadi. Oh, semua selesai, semua berhasil indah. Oh, haleluya. Yesus.
Yesus, haleluya. Semua sembuh Tuhan, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami hanya memandang Engkau. Kami hanya berseru berserah kepadamu. Hanya mengandalkan tangan imam besar, tangan kuasa-Mu, tangan belas kasih-Mu. Oh, haleluya. Kuatkan, teguhkan kami. Tidak kecewa, tidak putus asa apapun dihadapi. Biar kuasa Tuhan mengubahkan, kuasa Tuhan menolong, kuasa Tuhan menyempurnakan kami semua. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti adalah yang di hadapan kami dimanapun berada adalah tubuh Kristus yang dipecahkan. Anggur adalah darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih, tangan kuasa Tuhan. Sanggup menolong, sanggup mengubahkan, sanggup menyempurnakan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyi kornya, kemudian perjamuan suci akan dibagikan. Haleluya. Letakkan di dada. Kita bangkit berdiri. Sekali lagi dengan kita angkat tubuhnya di tangan kanan. Kami sanggup berdiri tegak, menyembah, memuliakan Engkau, menyerahkan hidup kepadamu. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Apapun yang kami hadapi Tuhan, sudah ditanggung Tuhan di kayu salib. Kami bisa menanggungnya di dalam Engkau. Dan Engkau mampu menyelesaikan semua secara sempurna. Terima kasih. Terima kasih, dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus selalu. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan belas kasih kuasa Tuhan bukan hanya menyembuhkan, tapi juga melakukan yang lain sampai menghapus kemustahilan, sampai menyempurnakan kita semuanya. Ada penyakit bisa diraba tangan kiri, raba. Tidak bisa letakkan di dada, ada masalah dosa, air mata, kemustahilan apapun, keluarga dan lain, semua sebut nama. Semuanya Tuhan tolong kita. Dengarkan firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus saja. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, pertolongan Tuhan sampai kita di awan permai bersama keluarga semua yang sudah mendahului juga, sampai di Yerusalem baru kekal selamanya. Angkat dua tangan, di mana suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik, semua kita doakan
semua dalam tangan belas kasih Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan Tuhan. Tuhan pegang kami sampai di awan permai, sampai di Yerusalem yang baru. Tidak ada yang gugur, tidak ada yang menjadi antikris Tuhan. Tolong kami. Engkau berkemurahan Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, berkati gembala sidang jemaat semua di Mojokerto. Berkati dengan berkat rohani, jasmani, rumah tangga. Merasa suasana firdaus, suasana surga. Ada ucapan syukur, ada kesaksian dari mereka semua untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Bukakan firman selalu pembuka jalan segala sesuatu. Sampai pintu surga pun terbuka. Semua bisa datang tergembala dengan benar baik Tuhan. Engkau tolong semuanya. Terima kasih. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing lindungi sertai. Jauhkan dari celaka marbaya Tuhan bersama kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati semuanya.